Aku masih ingat jelas, bahkan sampai sekarang, bagaimana suara tawa itu menggema di ruang tamu sempit itu. Tawa yang pelan tapi tajam seperti pisau. Tawa yang membuat dada sesak, tapi bibirku tetap memilih diam. Saat ia menatapku dari ujung sofa, dengan senyum miring dan mata yang penuh penilaian, satu kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Paling cuma rumah reot yang kau banggakan. Aku menelan ludah, menatap cangkir teh di depanku yang sudah mulai dingin. Di dalam hati, ada sesuatu yang bergetar, bukan marah, bukan juga malu. Lebih seperti luka lama yang disentuh lagi. Yang tidak mereka tahu, hari itu juga, beberapa jam sebelumnya, aku baru saja menandatangani perjanjian penjualan proyek senilai 700 miliar rupiah. Dan hidupku, kalau aku mau, bisa berubah dalam sekejap. Tapi aku hanya tersenyum kecil, menunduk dan berkata dalam hati, "Baiklah, tertawalah dulu. Aku ingin mengingat wajah kalian hari ini." Sebelum ceritanya berlanjut, aku mau ajak kamu yang sedang menonton ini untuk ikut hadir di dalam kisah ini. Tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton dari daerah mana? Dari kota besar yang ramai, atau dari kampung kecil yang tenang? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, atau mungkin dari luar negeri yang jauh di seberang lautan. Tulis saja dengan jujur, aku menonton dari, sebutkan daerahmu, supaya nanti ketika kamu membaca komentar satu persatu, kamu sadar bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak hati lain yang juga sedang belajar menghadapi luka, merawat harga diri, dan diam-diam menyiapkan kemenangan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, tulis komentar, dan berlangganan kanal ini. Karena lewat cerita seperti ini, kita belajar pelan-pelan untuk tidak lagi memandang diri sendiri dengan kacamata orang yang meremehkan kita. Kita belajar melihat diri sendiri dengan lebih utuh. Sekarang mari kita mulai cerita ini. Tarik napas pelan-pelan. Bayangkan kamu duduk di sudut ruangan mengamati semuanya seperti penonton dalam sebuah film panjang. Kita masuk ke dalam hidup seorang perempuan yang selama ini dianggap kecil, tapi diam-diam memegang kunci perubahan nasib seluruh keluarga. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, pada sebuah siang yang teduh, angin bergerak pelan menembus celah jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Dinding ruang tamu itu berwarna krem kusam dengan beberapa retakan halus yang menjalar, seperti garis-garis usia yang tidak pernah bisa disembunyikan. Di tengah ruangan ada sebuah karpet tipis bermotif bunga yang warnanya sudah memudar. Di atasnya, sebuah meja kayu kecil, penuh goresan dan bekas cangkir, berdiri setia seolah mengamati semua percakapan yang pernah terjadi di sana. Di sofa panjang yang busanya sudah agak kempis, duduk seorang perempuan paruh baya dengan tubuh sedikit berisi. Dialah ibu mertua itu. Wajahnya bulat, kulitnya mulai dipenuhi garis-garis halus. Namun sorot matanya tajam, seperti orang yang sudah lama terbiasa menilai dan menghakimi sebelum berusaha memahami. Di hadapannya, duduk seorang perempuan lebih muda. Tubuhnya ramping, bahunya sedikit merunduk, seolah terbiasa menahan beban kata-kata yang tidak pernah lunak. Dialah tokoh utama kita. Seorang istri, seorang anak, seorang perempuan yang selama ini mereka sebut biasa saja. Namanya Raya. Rambut Raya diikat sederhana. Pakaian yang ia kenakan bukan pakaian mahal, hanya gamis polos berwarna biru lembut yang sudah sering dicuci. Tangannya sesekali meremas ujung kainnya sendiri, kebiasaan kecil ketika ia merasa tidak nyaman, tetapi berusaha tetap tenang. Di sudut ruangan, suaminya, Arman, duduk di kursi kayu, memainkan telepon genggam seolah semua percakapan yang terjadi di hadapannya hanyalah suara latar, bukan inti hidup rumah tangga mereka. Suasana rumah itu tenang, tapi tegang. Sunyi, tapi penuh getaran yang sulit dijelaskan. Jadi, suara ibu mertua memecah keheningan. Ia menegakkan tubuh, menyilangkan kaki, lalu memandang sekeliling ruang tamu dengan tatapan menelusuri setiap sudut. Ini yang kau banggakan itu, Rey. Ia menyapu pandangannya dari langit-langit yang ada noda bekas bocor ke kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Raya berusaha tersenyum. Maaf ya, Bu. Rumahnya masih begini. Pelan-pelan kami perbaiki sedikit demi sedikit.
Suaranya lembut, berhati-hati, seolah setiap kata harus disaring dulu sebelum keluar. Ibu mertua mengangkat alis, bibirnya membentuk garis senyum yang tidak benar-benar hangat. Perbaiki? Ia terkekeh pelan lalu menoleh sebentar ke arah Arman. Kau dengar itu, Man? Istrimu bilang, pelan-pelan rumah ini akan diperbaiki. Arman hanya mengangguk sekilas, tanpa benar-benar mengalihkan pandangan dari layar telepon genggamnya. Iya, Bu. Jawabnya pendek, tidak jelas mendukung siapa. Ibu mertua kembali ke Raya. Kau tahu, Ray, dari dulu aku ini tidak pernah masalah kalau hidup sederhana. Tapi ada bedanya loh, antara sederhana dengan menyedihkan. Raya tersentak kecil. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Lihat sekelilingmu. Ibu mertua mengangkat tangan menunjuk ke arah dinding. Cat mengelupas lantai retak di sana-sini. Pintu kamar kadang bunyinya berderit seperti di film horor. Lemari itu, ia menunjuk lemari kayu tua di sudut ruangan yang pintunya sudah sulit ditutup rapat. Lemari itu bahkan seperti tinggal menunggu waktu untuk rubuh. Ia tertawa pelan, tawa yang tidak benar-benar lucu. Tawa yang membuat udara di ruangan itu terasa dingin, meski siang itu matahari sedang hangat-hangatnya. Paling cuma rumah reot yang kau banggakan, lanjutnya, dengan nada santai, tapi penuh sindiran. Kata-kata itu menggantung di udara. Pelan, lambat, menusuk. Raya mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Yang penting, masih ada atap, Bu. Ucapnya pelan. Masih ada tempat untuk kami pulang. Bagi saya itu sudah cukup membuat saya bersyukur. Ibu mertua mencibir pelan. Kalimat seperti itu cocok untuk motivasi murahan di televisi, Ray. Tapi kalau sudah menyangkut anakku, aku tidak mau melihat dia hidup di rumah seperti ini terus. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Raya lebih dekat. Aku sudah capek membesarkan Arman. Aku ingin melihat dia hidup enak. Punya rumah bagus, mobil mengkilap, dan istri yang setidaknya tidak menjatuhkan standar. Raya menggigit bibir bawahnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku tahu rumah ini tidak sempurna. Aku tahu catnya mengelupas, lantainya retak, pintu berderit. Tapi rumah ini saksi aku dan Arman memulai dari nol. Saksi dari malam-malam ketika aku lembur. Ketika aku menangis diam-diam karena lelah, tapi tetap bangun pagi untuk membuat sarapan. Mereka hanya melihat cat yang mengelupas. Mereka tidak melihat doa-doa yang menempel di dindingnya. Di kursi kayu, Arman berdehem pelan. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu keras juga, katanya datar. Raya sudah berusaha. Ibu mertua menoleh cepat. Berusaha bagaimana? Nada suaranya naik sedikit. Kau bilang dia bekerja di sebuah proyek besar, tapi sampai sekarang mana hasilnya? Rumahmu masih begini juga. Arman terdiam. Ia menatap Raya sekilas, seakan ingin berkata sesuatu, tapi memilih bungkam. Raya menarik napas panjang. Proyek itu belum selesai, Bu. Ucapnya pelan, ada proses yang harus dilalui. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa sebelum waktunya tiba. Proyek. Ibu mertua mengulang kata itu seolah sebuah lelucon. Sejak awal menikah, yang kudengar selalu kalimat yang sama. Proyek sedang berjalan. Proyek hampir selesai. Proyek tinggal sedikit lagi. Tapi setiap kali aku datang ke sini, yang kulihat masih saja rumah Riot. Ia mengucapkan kata Riot itu dengan tekanan yang sengaja dipertebal. Seolah kata itu adalah vonis label. Stempel bagi seluruh hidup Raya. Di dalam hati Raya, sesuatu bergerak. Bukan lagi sekadar luka. Ada rasa ingin tertawa, tapi pahit. Ia teringat ruangan lain, ruangan yang jauh berbeda dari rumah itu. Sebuah ruang rapat mewah di sebuah gedung tinggi di pusat kota, dengan jendela kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Di sana, pagi tadi, ia duduk bersama para pemilik modal, pengacara, dan perwakilan perusahaan besar. Mereka membicarakan nilainya, membicarakan karyanya, membicarakan proyek yang selama ini dianggap tidak jelas oleh orang-orang yang kini meremehkannya. Dan di atas meja panjang yang dingin itu, sebuah dokumen perjanjian penjualan proyek resmi ditandatangani.
Proyek yang ia bangun pelan-pelan dengan begadang, dengan kopi yang tak terhitung, dengan air mata yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Nilainya 700 miliar rupiah. Angka yang, jika ia sebutkan hari ini, mungkin akan membuat rumah sederhana itu mendadak terasa terlalu sempit menampung keterkejutan mereka. Tapi Raya memilih diam. Ia menatap ibu mertuanya, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Cahaya matahari masuk malu-malu, menimpa dinding yang catnya mengelupas, membuat retakan itu terlihat seperti pola abstrak. Bu, suara lembut itu keluar pelan. Rumah ini mungkin tidak bagus di mata ibu, tapi bolehkah kita sedikit menghargai bahwa ini hasil jerih payah kami berdua? Ibu mertua menyandarkan punggung, tertawa pendek. Menghargai? Aku menghargai kalau ada yang bisa dihargai, Ray. Kalimat itu membuat udara seakan mengeras. Di dapur terdengar bunyi sendok beradu dengan piring. Ternyata adik ipar Raya, Sinta, sedang pura-pura sibuk membereskan cangkir. Padahal telinganya dari tadi fokus mendengarkan percakapan di ruang tamu. Sinta melongok dari pintu dapur. Matanya mengamati Raya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum orang yang merasa lebih tinggi hanya karena rumah orang lain terlihat lebih rendah. Bu, tapi lumayanlah, ucap Sinta sambil melangkah ke ruang tamu, membawa piring kue yang tinggal beberapa potong. Setidaknya kakak punya rumah sendiri. Tidak semua orang bisa. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi intonasinya berbeda. Ada nada meremehkan di antara jeda kata-katanya. Rumah sendiri, tapi kalau begini ya sama saja, sahut ibu mertua. Kalau hujan deras sedikit, air masuk dari mana-mana. Ia melirik ke arah sudut langit, langit yang ada bekas noda coklat. Coba lihat, men. Ia memanggil Arman lagi. Kalau ibu tidak sering bantu, kau kira bisa sampai seperti ini? Raya menunduk. Ia ingat betul, ada beberapa kali ibu mertuanya memang membantu. Memberi sedikit uang untuk perbaikan atap, membelikan kulkas bekas, sesekali mengirim bahan makanan. Tapi setiap bantuan itu datang dengan satu paket tambahan yang tidak pernah diminta. Rasa berhutang budi yang selalu diungkit di setiap kesempatan. Dalam hati, Raya berbisik pada dirinya sendiri. Sabar, ini mungkin hari terakhir mereka bisa merendahkanmu seperti ini. Simpan semua kata-kata ini baik-baik. Suatu hari, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingat siapa saja yang berdiri di sisimu, dan siapa yang menertawakanmu sebelum waktumu tiba. Waktu berjalan lambat. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan, detik demi detik terasa panjang, seperti sedang menunggu sesuatu pecah, tapi tidak tahu kapan. Raya merapikan duduknya. Bu, mau tambah teh? Tanyanya pelan. Ibu mertua melambaikan tangan. Tidak usah, tehnya sudah dingin, sama seperti semangatmu yang entah kemana. Kalimat itu menusuk, tapi di wajah Raya, yang muncul justru senyum samar. Arman menarik napas panjang, lalu akhirnya meletakkan telepon genggamnya di meja. Bu, jangan begitulah, katanya dengan suara pelan tapi terdengar letih. Raya sudah berusaha. Dia kerja, dia urus rumah, dia juga bantu aku. Bantu apa? Ibu mertua berbalik menatap anaknya. Kau masih bayar cicilan motor kan? Masih aku yang sesekali kirim uang kan? Kau pikir aku tidak tahu? Arman terdiam. Mata Raya ikut merunduk. Sinta duduk di sisi ibu, menyilangkan kaki dengan gaya santai. Bu, mungkin kakak Raya cuma butuh waktu, ucapnya, seolah hendak membela. Tapi lagi-lagi ada nada sinis di ujung kalimatnya. Tapi jujur aku juga bingung. Katanya kerja di dunia digital, kerja di rumah, proyek besar, klien besar. Tapi hasilnya, ya, begini. Ia memutar pandangan ke sekeliling, lalu mengangkat kedua bahu. Raya menarik napas dalam. Di kepalanya potongan-potongan memori muncul. Malam-malam ketika semua sudah tidur, sementara ia masih menatap layar laptop di meja makan yang sempit. Lampu dapur menyala temaram, suara tik-tik keyboard menjadi satu-satunya suara di tengah malam. Sesekali, ia memijit tengkuk yang pegal, menenggak kopi yang sudah mulai dingin, mengusap sudut mata yang perih. Ia teringat saat pertama kali proposal proyek itu ditolak. Ia menangis diam-diam di kamar mandi agar Arman tidak mendengar.
Ia teringat saat ia hampir menyerah, tapi entah kenapa, selalu ada suara kecil yang berkata, sedikit lagi, sedikit lagi. Dan sekarang, setelah sekian lama, sedikit lagi itu sudah menjadi nyata. Proyeknya bukan lagi sekadar ide di kepala, bukan lagi sekadar file di laptop. Ia sudah menjelma menjadi angka besar yang tadi pagi tercetak resmi di dalam dokumen perjanjian. Tapi di rumah ini, di hadapan orang-orang ini, semua usahanya masih terlihat seperti nol. Raya memejamkan mata sejenak. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti tidak punya apa-apa. Kadang, diam adalah cara paling anggun untuk menunggu waktu berbicara. Tiba-tiba, telepon genggam Raya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Raya melirik sekilas. Di sudut layar terlihat nama seorang pengacara yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi jembatan antara dirinya dan perusahaan besar yang hendak membeli proyeknya. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia meraih telepon itu pelan-pelan, berusaha agar gerakannya tidak terlalu mencolok. Kenapa? Suara ibu mertua langsung memotong. Ada pesan dari siapa? Klien besar lagi? Atau sekadar orang yang mau bayar murah? Nada suaranya bercampur tawa. Raya tersenyum tipis. Maaf Bu, ini urusan pekerjaan, jawabnya singkat. Hah? Ibu mertua mendengus. Pekerjaan. Sampai kapan aku harus menunggu bisa melihat hasil nyatanya? Raya tidak menjawab. Bukan karena tidak bisa, tapi karena kalau ia buka mulut saat itu, mungkin emosinya akan ikut keluar. Elemen terpenting dari kekuatan seseorang kadang bukan kemampuannya berbicara, melainkan kemampuannya menahan semua yang ingin diucapkan. Ia bangkit dari sofa dengan sopan. Permisi, Bu, Mas, katanya pelan. Saya ambil sebentar telepon di kamar ya, biar tidak mengganggu. Ibu mertua mengangkat alis. Silakan. Semoga saja kabar bagus, bukan kabar proyek batal lagi. Sinta terkikik pelan. Raya melangkah pelan menyusuri koridor pendek menuju kamar. Lantainya memang sedikit retak di beberapa titik, membuat bunyi halus saat diinjak. Di dinding ada beberapa foto kecil yang ia tempel sendiri. Foto saat ia dan Arman baru menikah, foto saat mereka berlibur singkat ke pantai, meski hanya mampu menginap di penginapan murah. Foto saat Raya menerima penghargaan kecil dari sebuah komunitas teknologi. Ia berhenti sebentar di depan foto terakhir itu. Di foto itu, ia berdiri di panggung kecil, memegang plakat kayu sederhana. Wajahnya terlihat canggung, tapi matanya menyimpan semangat besar. Bertahan sedikit lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari ini, semuanya berubah. Di dalam kamar yang tidak terlalu luas, dengan dinding yang dicat hijau muda, ia menutup pintu pelan-pelan. Kasur di sudut ruangan tertata rapi, dengan spray bermotif kotak-kotak. Sebuah meja kecil di dekat jendela menjadi tempat ia menaruh laptop, beberapa buku catatan, dan secarik kertas yang penuh coretan ide proyek. Raya duduk di tepi kasur, menatap layar telepon genggamnya yang masih menyala. Pesan itu terbuka, isi pesan singkat, padat, tapi menggetarkan. Selamat Ibu Raya, proses transfer tahap pertama sudah dikonfirmasi. Berita penandatanganan kerjasama dan akuisisi proyek Ibu akan tayang di beberapa portal berita sore ini. Kami akan kirim tautannya begitu naik. Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa sunyi sekali. Raya menatap layar tanpa berkedip, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tahap pertama transfer. Berita penandatanganan. Akuisisi proyek. Kata-kata itu berputar pelan di kepalanya. Udara yang sejak tadi terasa berat perlahan terasa lebih ringan. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Akhirnya, satu kata itu keluar lirih. Akhirnya. Di sela-sela rasa lega, ada gelombang emosi lain yang muncul. Bukan sekadar bangga, tapi juga rasa ingin menangis karena semua lelahnya perlahan punya bentuk. Ia teringat malam ketika listrik hampir diputus karena telat membayar. Teringat saat Arman mulai mengeluh bahwa pekerjaannya sebagai karyawan biasa terasa begitu berat, tapi penghasilan mereka selalu saja pas-pasan. Teringat saat ibu mertua mengeluh di telepon, menyindir bahwa Arman terlalu mengikuti ide idealis istri, daripada fokus bekerja dan mengejar jabatan. Semua itu seperti potongan-potongan film yang diputar ulang di dalam kepala. Aku tidak gila, bisik Raya pada dirinya sendiri.
Aku tidak salah karena mempertahankan mimpi ini. Aku hanya berjalan di jalanku sendiri, dan jalanku kebetulan tidak cepat terlihat hasilnya. Ia membuka mata. Ada air bening yang menggantung di pelupuknya, namun tidak jatuh. Tuhan Maha melihat, ucapnya pelan dengan nada netral tanpa menyebut agama. Tidak ada satu tetes air mata yang sia-sia. Tidak ada satu jam begadang yang tidak diperhitungkan oleh semesta. Teleponnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah pesan baru masuk, masih dari nomor yang sama. Kami juga mendapat informasi bahwa beberapa media akan menyoroti latar belakang ibu sebagai penggagas proyek dan pendiri perusahaan rintisan. Mereka mungkin akan menuliskan kisah dari rumah ibu dulu, sebelum nanti ada rumah baru. Jika ibu bersedia, kita bisa atur sesi wawancara ringan. Raya membaca pesan itu pelan-pelan. Rumah dulu? Ia mengulang dua kata itu dalam hati. Rumah yang sekarang sedang menjadi bahan tertawaan. Rumah yang mereka sebut riot. Rumah yang mereka anggap tidak layak dibanggakan. Ironinya, rumah inilah yang bakal menjadi bagian dari kisah suksesnya di mata publik nanti. Di luar kamar, terdengar samar suara ibu mertuanya lagi. Tawa, keluhan. Komentar tentang betapa ia tidak realistis. Raya mengusap wajahnya, lalu duduk lebih tegak. Bagaimana jika mereka tahu? Bagaimana jika semua orang di ruang tamu itu tahu bahwa dalam hitungan jam, berita tentang diriku akan memenuhi layar-layar telepon genggam mereka sendiri? Ia menunduk, tersenyum pelan. Belum sekarang, gumamnya. Biarkan waktu yang membuka pelan-pelan, aku hanya perlu tetap tenang. Ia mengetik balasan singkat, resmi, sopan. Terima kasih atas konfirmasinya. Mohon kabari saya jika berita sudah tayang. Untuk wawancara, saya bersedia, tetapi mungkin perlu dijadwalkan agar tidak mengganggu urusan keluarga. Setelah pesan terkirim, Raya meletakkan teleponnya di meja kecil. Ia menatap laptop yang tertutup, mengelus sampulnya pelan. Kita sudah sampai di sini, katanya lirih, seolah berbicara dengan benda mati yang selama ini menjadi saksi prosesnya. Terima kasih sudah menemani aku begadang setiap malam. Beberapa menit ia duduk dalam diam, membiarkan emosinya turun perlahan. Tidak ada yang tahu, di balik sikap tenangnya, betapa hatinya sedang bergemuruh. Ketika merasa sedikit lebih tenang, ia bangkit. Menarik napas panjang, mengusap pipinya sekali lagi, memastikan tidak ada bekas air mata. Kemudian ia membuka pintu kamar. Koridor rumah itu terasa sama seperti tadi, retakan di lantai masih ada. Cat di dinding masih mengelupas. Foto-foto masih menggantung di tempat yang sama. Tapi ada satu hal yang berbeda. Cara Raya memandang semuanya. Rumah ini bukan lagi sekadar rumah sederhana yang sering menjadi bahan ejekan. Di hadapan matanya sekarang, rumah ini tampak seperti titik awal dari sebuah kisah besar. Pondasi yang mungkin retak di sana-sini secara fisik, tetapi justru menguatkan tekadnya untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh di masa depan. Ketika Raya kembali memasuki ruang tamu, ibu mertuanya langsung menoleh, seolah sudah menunggu komentar. Bagaimana? Suara itu tajam, penasaran, tapi dibungkus dengan nada santai. Proyekmu batal lagi, Ray? Sinta tersenyum miring, ikut menatap. Raya duduk kembali di sofa, gerakannya pelan, penuh kontrol. Tidak, Bu, jawabnya lembut. Ada beberapa kabar yang sedang diproses. Hanya perlu sedikit waktu lagi. Ibu mertua mendecak pelan. Sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi. Dari dulu begitu terus. Kau tidak capek mengulang kalimat yang sama? Raya menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya siang itu, ia berani mengangkat pandangan tanpa menunduk. Capek, Bu, katanya jujur. Tapi kalau saya berhenti di tengah jalan, saya tidak akan pernah tahu seberapa dekat saya sebenarnya dengan garis akhir. Kalimat itu membuat ruangan hening sesaat. Arman memandang Raya dengan sorot berbeda. Ada rasa kagum yang samar, meski di dalam dirinya, ego sebagai suami, juga bertarung dengan rasa malu, karena selama ini ia sering ikut arus komentar ibunya. Ibu mertua bersandar sambil menyilangkan tangan. Kau ini memang pandai bicara ya, katanya dingin. Sayang, hidup tidak selesai dengan kata-kata manis. Raya tersenyum tipis.
Betul, Bu. Hidup butuh bukti. Dan saya percaya cepat atau lambat bukti itu akan terlihat. Di luar rumah, suara kendaraan lalu lalang terdengar samar. Anak-anak kecil berlarian di gang sempit sambil tertawa. Dari rumah tetangga, terdengar suara siaran berita yang dibiarkan menyala di televisi. Semua terasa biasa saja. Padahal, di balik semua biasa itu, ada sesuatu yang sedang bergerak pelan-pelan menuju titik kulminasi. Waktu berlalu. Mereka melanjutkan percakapan, tapi topiknya melompat-lompat. Mulai dari harga bahan pokok yang naik, hingga membandingkan hidup mereka dengan keluarga lain yang dianggap lebih berhasil. Ibu mertua bercerita tentang anak tetangga yang baru saja membeli rumah mewah di kompleks elit. Sinta menambahkan cerita tentang temannya yang menikah dengan pria kaya raya dan sekarang sibuk memamerkan isi rumah di media sosial. Kalau saja Arman dulu mau dengar kata-kata ibu, mungkin dia tidak akan menikah dengan perempuan yang hanya bisa menjanjikan proyek seperti ini. Gumam ibu mertua pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Arman tersentak. Bu, nada suaranya kali ini terdengar kesal. Jangan begitu. Apa? Ibu hanya bicara apa adanya. Ibu mertua tidak menurunkan nada. Ibu cuma ingin yang terbaik untukmu. Raya menatap ke arah meja. Jemarinya meremas ujung kain gamisnya. Ia belajar untuk tidak membalas setiap kalimat. Ia tahu, ada beberapa manusia yang hanya bisa mengerti jika hidup sendiri yang menjawab untukmu. Beberapa jam kemudian, hari mulai condong ke sore. Cahaya matahari masuk dari jendela, menimbulkan garis-garis keemasan di lantai ruang tamu yang retak. Ibu mertua dan Sinta bersiap untuk pulang. Mereka berdiri di depan pintu, sementara Raya mengantarkan sampai teras. Kalau kau butuh bantuan, bilang saja, kata ibu mertua sambil merapikan tas di bahunya. Selama kau masih jadi istri Arman, aku tidak bisa pura-pura tidak peduli. Tapi jangan terlalu berharap banyak dengan proyek yang tidak jelas itu. Raya tersenyum. Terima kasih, Bu. Doakan saja, semoga semua berjalan baik. Ibu mertua mendengus pelan, tapi tidak menjawab. Ia menoleh ke rumah sekali lagi, menatap dinding yang mengelupas itu dengan tatapan menilai, lalu melangkah pergi. Sinta melambaikan tangan singkat. Dadah, Kak, ucapnya. Nanti kalau sudah ada rumah baru sungguhan kabari ya. Biar aku tidak perlu lagi mengangkat rok kalau lewat di lantai yang retak ini. Ia tertawa kecil, lalu menyusul ibunya. Pintu tertutup. Suara langkah mereka perlahan menjauh di gang depan rumah. Raya berdiri di balik pintu selama beberapa detik, menempelkan punggungnya ke kayu yang mulai aus. Ia menarik napas pelan-pelan, seolah mengeluarkan semua rasa sakit yang tadi menumpuk. Arman datang dari ruang tamu, menghampiri. Maaf, katanya lirih. Ibu memang kadang kelewatan. Raya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Mas, aku sudah terbiasa. Tapi tetap saja tidak benar, sahut Arman. Kali ini sedikit lebih keras. Aku harusnya membelamu tadi. Raya menatapnya, tersenyum tipis. Mas sudah bicara. Itu sudah cukup. Lagi pula, sebentar lagi, semuanya akan berbeda. Arman mengernyit. Maksudmu? Raya menimbang sejenak. Ia ingin sekali bercerita, ingin sekali berkata bahwa tadi siang, secara resmi, nasib mereka sudah berubah. Bahwa sebentar lagi, uang dalam jumlah yang bahkan belum pernah mereka bayangkan akan masuk dalam rekening perusahaan. Bahwa masa depan yang tadi tampak sempit perlahan terbuka lebar. Tapi ia memilih menahan. Ada beberapa kabar bagus yang sedang dalam perjalanan. Jawabnya pelan. Kalau waktunya sudah pas, aku cerita. Arman menghela napas. Ya sudah, katanya, meski ekspresinya masih diliputi rasa penasaran. Kalau butuh bantu apa-apa, bilang ya. Raya mengangguk. Senja turun pelan-pelan. Cahaya di langit berubah ke jingga, lalu perlahan memudar. Dari rumah tetangga, suara azan berkumandang mengisi udara dengan nuansa tenang. Raya duduk sendirian di ruang tamu. Telepon genggamnya tergeletak di meja, layar menghadap ke atas. Beberapa saat kemudian, ia mendapat notifikasi baru. Sebuah tautan berita. Judulnya menyala di layar. Perusahaan besar mengakuisisi proyek digital besutan. Perempuan muda Indonesia, nilai kerjasama. Capai ratusan miliar rupiah. Raya menatap judul itu lama.
Jantungnya kembali berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa tak percaya bahwa nama yang tertulis di dalam artikel itu adalah namanya sendiri. Ia membuka tautan itu pelan-pelan. Di sana ada fotonya. Foto yang diambil di ruangan rapat tadi pagi. Ia duduk di meja, menandatangani dokumen dengan latar belakang layar besar yang menampilkan logo perusahaannya. Di bawah foto, tertulis jelas nama lengkapnya dan nama perusahaan rintisan yang selama ini ia bangun pelan-pelan. Artikel itu bercerita panjang lebar tentang perjalanan proyeknya. Tentang bagaimana ia memulai dari nol, tentang bagaimana ia bekerja dari rumah sederhana, tentang bagaimana ia mempertahankan mimpinya meski sering dianggap tidak jelas. Dan di bagian akhir, tertulis satu kalimat yang membuat dadanya terasa hangat. Dalam waktu dekat, pemilik proyek ini juga dikabarkan akan segera pindah ke rumah baru yang nilainya fantastis sebagai bagian dari transformasi hidupnya setelah kerja sama bersejarah ini. Raya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang tadi ditahan kini mulai jatuh satu demi satu. Terima kasih, bisiknya pelan, entah pada siapa. Pada semesta, pada dirinya sendiri. Pada setiap versi dirinya yang dulu hampir menyerah. Tidak lama kemudian teleponnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Halo, selamat sore. Apakah ini dengan Ibu Raya? Suara di seberang terdengar ramah dan profesional. Ya, betul, jawab Raya, berusaha menenangkan suaranya. Saya dari salah satu stasiun televisi nasional. Kami baru saja membaca berita tentang akuisisi proyek ibu kami, tertarik untuk mengundang ibu sebagai narasumber di acara kami, untuk berbagi kisah inspiratif. Raya terdiam sejenak. Ia melirik sekeliling ruang tamu dinding kusam. Kipas angin tua. Meja kecil dengan noda. Ah, terima kasih, jawabnya akhirnya. Bolehkah saya pikirkan dulu? Saya masih harus menata beberapa hal. Tentu, Ibu, jawab suara di seberang. Kami akan kirim pesan lebih lanjut. Sekali lagi selamat ya. Kisah ibu sangat menginspirasi. Telepon terputus, malam perlahan turun. Lampu di ruang tamu menyala, memberikan cahaya kuning yang lembut. Arman keluar dari kamar membawa telepon genggamnya. Ray, katanya, ini? Kamu lihat berita ini, tidak? Raya menoleh pelan. Berita yang mana? Arman duduk di sebelahnya, memperlihatkan layar telepon. Di sana, artikel yang sama sedang terbuka. Ini kamu, kan? Suara Arman bergetar pelan. Namanya sama, fotonya juga kamu. Raya tersenyum samar. Iya, Mas, itu tadi hasil pertemuan di kantor pusat perusahaan yang beli proyekku. Arman menatap wajahnya, lalu menatap lagi layar telepon. Nilai kerjasama mencapai ratusan miliar. Ia membaca pelan, seolah tidak percaya. Ini? Nyata? Nyata, Mas. Jawaban itu sederhana tapi syarat makna. Arman menghela napas panjang, menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak cerita dari tadi? Tanyanya lirih. Raya menatap ke lantai lalu mengangkat pandangannya lagi. Karena aku ingin semua orang tahu dari sumber yang sama, jawabnya. Bukan dari mulutku sendiri, aku tidak ingin mereka berpikir aku mengada-ada. Arman terdiam. Ada rasa malu yang muncul di wajahnya. Jadi, selama ini, waktu ibu merendahkanmu, waktu Sinta ikut tertawa. Kamu sudah tahu kabar ini? Raya mengangguk pelan. Sudah. Dan kamu tetap diam? Raya kembali mengangguk. Aku belajar satu hal, Mas. Katanya lembut. Kadang diam adalah jawaban terbaik. Bukan untuk membiarkan orang lain menginjak kita, tapi untuk membiarkan kebenaran datang dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Beberapa menit kemudian, suara pesan masuk bergantian memenuhi telepon Arman dan Raya. Grup keluarga besar mendadak ramai. Seseorang mengirim tautan berita yang sama, disertai pesan. Ini bukan Raya istri Arman, kan? Serius, mirip sekali. Yang lain menambahkan, gila, ini kalau benar dia berarti hidupnya berubah total sih. Lalu, nama ibu mertua muncul di layar. Ia mengetik cepat, lalu menghapus, lalu mengetik lagi.
sebelum akhirnya mengirim pesan pendek kepada Arman secara pribadi. "Man, itu benar istrimu?" Arman menatap layar lama lalu menoleh ke Raya. "Jawab saja jujur, Mas," bisik Raya. "Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi." Arman menarik napas panjang lalu mengetik pelan, "Iya, Bu, itu Raya." Beberapa detik hening, lalu balasan datang. "Pulang sekarang, Ibu mau bicara." Malam baru saja benar-benar turun ketika Arman dan Raya tiba di rumah ibu mertua. Rumah itu jauh berbeda dari rumah mereka. Cat dindingnya putih bersih, pagar besi kokoh mengelilingi halaman. Tanaman hias tertata rapi, lampu teras memancarkan cahaya hangat. Namun anehnya, malam itu rumah yang biasanya terasa penuh wibawa itu mendadak terasa gugup. Di ruang tamu yang luas, dengan sofa empuk dan meja kaca yang mengkilap, ibu mertua duduk dengan wajah tegang. Di sampingnya, Sinta memainkan ujung rambutnya, matanya merah seolah baru saja habis menangis. Televisi di depan mereka masih menyala, menampilkan tayangan berita yang baru saja selesai memutar ulang, potongan gambar Raya di ruang rapat mewah. Begitu Raya dan Arman masuk, semua mata tertuju pada mereka. Suasana hening, sangat hening. Tidak ada tawa sinis. Tidak ada komentar miring. Hanya tatapan yang berubah, tatapan yang kini bercampur antara kaget, tidak percaya, dan malu. Ibu mertua menggenggam ujung rok panjangnya, jemarinya bergetar. "Ray," panggilnya, suaranya jauh berbeda dari siang tadi. "Itu tadi di televisi." "Benar kamu?" Raya mengangguk pelan. "Iya, Bu." Dan berita itu, ibu mertua menelan ludah. Nilai kerjasama itu, nilainya benar. Sebesar itu. Yang ibu lihat di berita tadi baru nilai kerjasama awal. Jawab Raya pelan. Masih ada tahapan lanjutan, tapi ya, kurang lebih seperti itu. Sinta mengangkat kepala, menatap Raya dengan mata lebar. "Jadi, kakak benar-benar menjual proyek senilai ratusan miliar?" Ia mengucapkan kata miliar dengan suara bergetar. Raya menghela napas pelan. "Proyek itu dihargai sekitar 700 miliar rupiah, Sin. Tapi sebagian besar akan masuk ke perusahaan dan pengembangan tim. Tetap saja, ini awal yang besar bagi kami." Ruangan itu kembali sunyi. Ibu mertua menunduk, bahunya bergetar halus. Beberapa detik kemudian suara Ishak pelan terdengar. "Maaf." Satu kata itu keluar lirih. Raya terpaku di tempatnya. Ia tidak menyangka kata itu akan keluar dari mulut perempuan yang siang tadi dengan mudah menyebut rumahnya Riyadh dan dirinya tidak layak dibanggakan. Ibu mertua mengangkat wajah, air matanya mengalir, menodai riasan tipis di bawah mata. "Ibu, selama ini salah menilaimu," katanya, suaranya pecah. "Ibu pikir kau hanya bermimpi terlalu tinggi. Ibu pikir kau hanya menutupi ketidakmampuanmu dengan kata-kata tentang proyek." Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Tapi ternyata kau bekerja sungguh-sungguh. Dan hari ini, ibu justru jadi orang yang paling malu karena meremehkanmu." Sinta juga mulai terisak. Aku juga sering mengejek kakak," ucapnya pelan. "Aku sering tertawa di belakang, cerita ke teman-teman bahwa kakak cuma sibuk dengan proyek yang tidak jelas. Aku benar-benar malu sekarang." Raya berdiri mematung. Di satu sisi, ada bagian dari dirinya yang merasa terobati melihat penyesalan itu. Namun di sisi lain, ada juga bagian dirinya yang mengerti. Penyesalan mereka datang bukan semata karena menyakiti hati Raya, tapi karena mereka baru menyadari bahwa orang yang mereka rendahkan ternyata jauh melampaui bayangan mereka. Arman melangkah maju, berdiri di samping Raya. "Bu," katanya pelan, "aku juga salah. Aku sering ragu, sering tidak sepenuhnya mendukung Raya, padahal setiap malam aku melihat sendiri bagaimana dia bekerja. Tapi aku sering kalah oleh omongan orang." Raya menatap suaminya. Ada haru di matanya. Ibu mertua menggeleng pelan. "Tidak, Man, ini semua salah ibu juga. Ibu terlalu sering mengukur orang dari apa yang tampak di depan mata. Ibu cuma lihat rumahnya yang mungil,
temboknya yang mengelupas, uang kalian yang tidak seberapa. Ibu lupa bahwa tidak semua kekayaan langsung terlihat di awal. Ia menatap Raya dalam-dalam. Ray, kalau kau masih mau menerima ibu ingin minta maaf. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan cara bersikap lebih baik mulai hari ini. Raya menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak bukan karena sakit, tapi karena campuran emosi yang sulit dijelaskan. Bu, ucapnya pelan. Saya hanya manusia biasa. Saya juga pernah sakit hati. Kata-kata siang tadi jujur membuat saya ingin sekali pergi jauh dan tidak pernah kembali. Ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan. Tapi saya juga belajar satu hal. Kalau saya ikut mengeraskan hati, saya tidak ada bedanya dengan orang yang dulu merendahkan saya. Ia menatap ibu mertua dengan mata yang kini mulai berkaca-kaca. Saya memaafkan ibu. Bukan karena saya sudah menang, tapi karena saya tidak ingin membawa luka ini lagi ke hari-hari ke depan. Suasana ruang tamu perlahan mencair, meski masih diselimuti rasa haru. Beberapa saat kemudian, pembicaraan beralih ke hal lain. Ibu mertua bertanya pelan-pelan bagaimana perjalanan proyek Raya, bagaimana ia bisa bertahan di titik-titik terendah, bagaimana ia menyusun strategi meski sering diremehkan. Sinta juga ikut mendengarkan, kali ini tanpa tawa sinis. Mereka benar-benar ingin tahu. Ingin mengerti. Ingin memahami. Bukan hanya menilai. Di tengah obrolan itu, telepon genggam Raya kembali bergetar. Sebuah notifikasi berita baru muncul. Kali ini, judulnya lebih spesifik. Viral di media sosial, foto rumah baru pengusaha muda yang proyeknya bernilai ratusan miliar, bikin netizen terpana. Raya dan Arman saling pandang. Rumah baru? Tanya Arman pelan. Raya mengangguk perlahan. Waktu penandatanganan tadi, mereka menunjukkan beberapa pilihan rumah di kawasan baru. Sebagai bagian dari program kerjasama, mereka membantu pengadaan rumah yang lebih layak untukku dan tim inti. Arman menelan ludah. Dan kamu sudah memilihnya? Sudah, jawab Raya pelan. Dokumen administrasinya memang belum selesai semua, tapi mereka sudah memotret dan menyiapkan pemberitaan. Katanya, rumah itu akan menjadi simbol bahwa tidak semua mimpi dari rumah kecil harus berakhir kecil. Dengan tangan sedikit bergetar, Raya membuka tautan berita itu. Di layar, terpampang foto sebuah rumah megah. Berpagar putih dengan halaman luas, jendela besar, dan desain modern. Minimalis lampu luar rumah, itu menyala dengan hangat menerangi taman hijau yang terawat. Di bawah foto, tertulis, inilah rumah baru yang akan segera ditempati oleh Raya, penggagas proyek digital yang baru saja diakuisisi senilai ratusan miliar rupiah rumah, yang menjadi simbol perjalanan dari rumah sederhana yang penuh perjuangan menuju kehidupan baru yang lebih layak. Ibu mertua bergeser mendekat, menatap layar dengan mata membulat. Ini rumah barumu? Suaranya hampir berbisik. Raya mengangguk. Insya. Ia berhenti sejenak lalu mengoreksi kata-katanya, mengingat untuk menjaga nuansa tetap netral. Jika Tuhan mengizinkan, jika semua proses lancar, ini akan menjadi rumah kami, Bu. Air mata kembali mengalir di pipi ibu mertua. Ia menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar. Raya, suaranya bergetar. Selama ini, ibu takut kau akan menyeret Arman dalam hidup yang penuh kekurangan. Ternyata, ibu yang tidak pernah benar-benar mau melihat perjuanganmu. Ia menatap foto rumah itu, lalu menatap kembali wajah Raya. Ibu benar-benar menyesal, bukan hanya karena kau sekarang kaya, tapi karena ibu butuh berita besar dulu untuk menyadari kesalahan ibu. Seharusnya ibu bisa lebih lembut sejak dulu. Seharusnya ibu bisa lebih percaya bahwa bukan semua yang dimulai dari rumah kecil harus berakhir kecil. Raya mendengarkan dengan hati yang pelan-pelan diselimuti damai. Ia paham penyesalan ini mungkin datang terlambat. Ia juga paham tidak semua luka bisa hilang begitu saja hanya karena air mata keluar. Namun ia juga tahu hidup ini selalu memberi kesempatan untuk memulai ulang cara kita memandang satu sama lain. Malam itu, pembicaraan berakhir dengan pelukan yang kaku, tapi tulus.
Ada jeda panjang, ada ragu, ada sisa-sisa ego. Namun di atas semua itu, ada keinginan untuk memperbaiki. Beberapa minggu berselang, proses administrasi selesai. Raya dan Arman pindah ke rumah baru itu. Rumah yang dulu hanya ia lihat di layar laptop ketika mencari referensi desain, kini berdiri nyata di hadapannya. Pagar putihnya kokoh, halaman hijau terbentang, pintu kayu besar berdiri anggun menyambut siapa saja yang masuk. Saat pertama kali melangkah ke dalam, Raya memejamkan mata sejenak. Ia teringat lantai retak di rumah lamanya. Teringat dinding yang mengelupas. Teringat suara ibu mertua yang berkata, "Paling cuma rumah riot yang kau banggakan." Dan sekarang, di hadapannya ada rumah dengan lantai licin mengkilap, dinding yang bersih, langit-langit yang tinggi. Namun, di dalam hati Raya, ia tahu satu hal. Rumah lamaku tidak pernah riot di mataku. Bisiknya dalam hati, rumah itu adalah saksi jatuh bangunku. Rumah ini hanya bab baru, bukan penghapus bab sebelumnya. Suatu malam, ketika mereka sudah menempati rumah baru itu, sebuah tayangan dokumenter pendek tentang kisahnya ditayangkan di televisi. Di dalam tayangan itu ditampilkan foto-foto rumah lamanya. Dinding yang mengelupas, lantai retak, lemari tua di sudut ruangan. Narasi lembut mengiringi. Dari rumah sederhana inilah, Raya memulai langkahnya. Di ruangan kecil ini, ia menghabiskan malam-malam panjang, merancang ide, menulis kode, menyusun strategi. Di balik tembok yang mulai rapuh, ia menumbuhkan sesuatu yang tidak rapuh. Ketekunan dan keyakinan. Lalu, gambar berganti ke rumah barunya. Narasi melanjutkan. Hari ini, rumahnya berubah. Kehidupannya juga. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Caranya memandang diri sendiri. Raya tidak pernah menunggu pengakuan untuk memulai. Ia memulai dulu, lalu membiarkan hasil yang berbicara. Ibu mertua menonton tayangan itu dari ruang tamu rumahnya sendiri. Di pangkuannya ada tisu yang sudah kusut karena berkali-kali digunakan menyeka air mata. Di sampingnya, Sinta menunduk, menatap layar dengan mata berkaca-kaca. "Bu," ucap Sinta pelan. "Kakak sekarang luar biasa ya." Ibu mengangguk pelan. "Iya," jawabnya lirih. "Dan ibu pernah menyebut rumahnya riot." Ia memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. "Mulai hari ini," katanya lebih kepada dirinya sendiri, ibu tidak akan lagi menilai orang dari cat dinding rumahnya. Di rumah baru, pada saat yang sama, Raya duduk di sofa empuk menyaksikan tayangan yang sama. Arman di sampingnya menggenggam tangan Raya erat-erat. "Terima kasih," ucap Arman pelan. Raya menoleh. "Untuk apa?" "Untuk tidak menyerah," jawabnya. "Untuk tetap berjalan meski sering diragukan. Untuk tidak membalas omongan ibu dengan kebencian." Raya tersenyum. "Aku juga terima kasih," katanya. "Karena pada akhirnya kamu memilih berdiri di sampingku. Di luar, malam tampak tenang. Lampu-lampu jalan menyala, daun-daun pohon bergoyang, pelan tertiup angin." Raya menatap keluar jendela, lalu ke dalam hatinya sendiri. Ia tahu, uang bisa datang dan pergi. Rumah bisa besar hari ini, kecil lagi suatu hari nanti. Proyek bisa berhasil, bisa juga gagal. Tapi ada satu hal yang ia ingin simpan selamanya. Cara ia memandang dirinya sendiri. Pesan moral dari cerita ini sederhana, tapi dalam. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, atau hidupnya tampak biasa saja di mata kita. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang ia bangun dalam diam. Kita tidak pernah tahu seberapa keras ia berjuang ketika kita tidur nyenyak. Kita tidak pernah tahu doa-doa seperti apa yang ia panjatkan ketika tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Jangan juga menunggu seseorang menjadi kaya raya dulu, baru kemudian menghormatinya. Karena jika begitu, penghormatan itu bukan lagi ketulusan, melainkan sekadar refleks terhadap hasil. Hargailah proses, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Belajarlah melihat manusia dari caranya bertahan, bukan hanya dari apa yang menempel di tubuhnya atau berdiri di atas tanahnya. Dan jika hari ini kamu adalah Raya dalam versi hidupmu sendiri,
direndahkan, diremehkan, dianggap tidak mungkin berhasil. Ingatlah ini. Tidak apa-apa jika mereka tidak percaya. Yang penting, kamu tidak ikut berdiri di barisan orang yang merendahkan dirimu sendiri. Teruslah melangkah. Pelan-pelan, dengan diam tapi penuh keyakinan. Biarkan waktu yang nanti membacakan satu-satu semua jawaban yang hari ini masih kamu simpan di dalam dada.